Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Masih semangat? Masih dong, masih jam pertama harus semangat. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya? Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua berarti pada pagi hari ini kita bisa formasi lengkap pada pembelajaran kali ini. Oke? Oke, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari referensi atau membaca-baca, entah itu dari buku, entah itu dari internet, tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Sehingga Ibu harap kalian sudah membacanya di rumah, sehingga kalian nanti tuh punya bayangannya, apa sih materi hari ini gitu. Kalian sudah punya gambarnya, sehingga ketika Ibu sedang menjelaskan, kalian akan mudah untuk memahaminya. Oke, baik. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya diberikan jarak akses untuk keluar masuk saat presentasi. Silakan. Terima kasih. Sudah siap dengan posisi duduknya saat ini? Sudah siap ya? Oke, sudah siap semua. Kalau sudah siap semua, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Mengenai teorema Pythagoras. Kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Di sini ada yang tahu apa sih kegunaan dari teorema Pythagoras ini? Ada yang tahu? Apa? Ya, menghitung diagonal persegi. Menghitung diagonal persegi panjang. Kemudian menghitung diagonal ruang apa? Ya, balok. Kemudian menghitung diagonal ruang apa? Kubus. Apakah itu saja? Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang arsitektur, kita dapat menjumpai yang namanya teorema Pythagoras. Jadi, para arsitektur menghitung kemiringan suatu bangun itu menggunakan teorema Pythagoras ini. Sebagai contoh, misalkan arsitek akan membangun rumah 2 lantai. Arsitek menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 itu menggunakan tangga. Nah, menghitung kemiringan tangga inilah menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Selain itu ada lagi apa? Menentukan jarak terdekat, menghitung jarak terdekat. Apa sih maksudnya? Nah, ini misalkan kita dari kota A, kita mau menuju ke kota B. Nah, kita menghitung jarak terdekatnya menggunakan teorema Pythagoras. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah bisa dipahami. Oke, ada yang tahu mengapa teorema Pythagoras ini disebut dengan Pythagoras, teorema Pythagoras? Ada yang tahu? Ya. Karena apa? Nah, yang membuktikan pertama kali adalah Pythagoras. Pythagoras ini seorang matematikawan dan filsuf dari Yunani. Ya, sebenarnya bukan Pythagoras sih yang menemukan pertama kali.
Sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah digunakan dari zaman dahulu, dari zaman Babilonia. Namun Pythagoraslah yang membuktikan kebenarannya. Sehingga teorema ini disebut dengan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita ke bunyi. Bunyi teorema Pythagoras ini apa? Bunyinya adalah kuadrat pada sisi apa? Nah, benar. Sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, ini bunyi dari teorema Pythagoras. Perlu diingat, teorema Pythagoras ini hanya bisa diterapkan pada segitiga siku-siku. Jadi selain segitiga siku-siku, tidak bisa diterapkan teorema Pythagoras ini. Ini harus diingat ya. Mari kita terapkan pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya nih segitiga siku-siku, kita sepakati di sini adalah sisi A, di sini adalah sisi B, dan di sini adalah sisi C. Kita baca lagi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sisi miring pada segitiga ini adalah, betul sekali, C ya. Berarti C kuadrat sama dengan, C ini sebagai apa? Selain sisi miring, C ini disebut juga sebagai hipotenusa, yaitu sisi terpanjang dari segitiga. Oke, baik, lagi ke sini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya di sini adalah A dan B. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Oke? Selanjutnya, yang namanya teorema itu harus dibuktikan, maka kita akan membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras ini. Ya, mari kita buktikan. Sebenarnya banyak sekali pembuktian teorema Pythagoras, namun kita pakai teorema yang mudah dipahami. Kita pakai pembuktiannya mudah kita pahami. Di sini kita punya persegi A dengan sisi A, persegi dengan sisi B, dan persegi dengan sisi C. Di sini persegi-persegi tersebut jika dihubungkan itu akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Mari kita lihat. Kita akan buktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti sisi persegi A dan persegi B ketika kita tempelkan ke persegi C itu akan menutup semua bagian C. Mari kita buktikan. Bisa kita lihat, ternyata setelah kita tempel-tempelkan ke segitiga, persegian C, maka persegi A memenuhi, persegi A ditambah persegi B memenuhi semua persegi C. Berarti benar bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa kalian lihat dan kalian amati
gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Bisa kalian amati ya. Silahkan kalian diskusikan pembuktian-pembuktian teorema Pythagoras ini dengan kelompok kalian. Kemudian kalian catat hasilnya dan kalian presentasikan ke depan. Dan kalian bisa sharing, bisa tukar informasi dengan kelompok yang lainnya. Silakan. Oke, setelah tadi kalian telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian, marilah kita bahas bersama tentang pembuktian dari teorema Pythagoras ini. Yang pertama, kita akan membuktikan teorema Pythagoras ini dari sekolah Pythagoras. Nah, dari sekolah Pythagoras ini, nah, sebelah sini ya, mohon maaf. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa persegi A, persegi ke-1 dan persegi kedua ini adalah sama. Baik itu segitiga siku-sikunya itu sama semuanya. Oke? Sampai sini sepakat ya? Oke. Berarti persegi 1 sama dengan persegi 2 ya pakai pada persegi 2. Kita fokus pada persegi berwarna ungu. Luas persegi ungu. Ungu gambar 1. Luas persegi ungu gambar 2. Luas persegi ungu tanpa ada gambar 1. Nah, ini kan A kali A, berarti A kuadrat. Ditambah B kali B, berarti B kuadrat. Sama dengan persegi, luas persegi ungu pada gambar kedua adalah C. Kan, berarti apa? C kuadrat. Maka terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah pembuktian yang pertama. Selanjutnya kita pembuktian yang kedua, yaitu menggunakan luas persegi dan 4 luas segitiga siku-siku. Persegi besar sama dengan luas 4 luas segitiga siku-siku ditambah dengan luas persegi kecil. Rumus luas persegi apa? Ayo diingat-ingat lagi. Sisi kuadrat. Rumus segitiga siku-siku. Setengah kali alas dikali tinggi. Kemudian luas persegi sama ya, walaupun kecil dan besar itu sama. Yang penting bersegi. Oke, kita lihat di sini luas persegi besar adalah sisi kuadrat. Sisi dari persegi besar adalah A dan B. Berarti A ditambah B. Nah, ini adalah sisinya. Kemudian alasnya apa? Alas dari segitiga adalah B. Bisa dilihat alasnya adalah B. Berarti di sini B dikali tingginya adalah A. Ditambah sisi dari persegi kecil. Persegi kecil di sini adalah apa sisinya? C dikali C. Berarti C kuadrat. Oke, mari kita jabarkan. A ditambah B di kuadratan, itu berarti hasilnya, loh, bukan A kuadrat plus B kuadrat ya, bukan hasilnya seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya gini loh, A plus B, sudah kalian ajarkan mungkin, sudah diajarkan, cuma kalian lupa. Nah, A kali A kuadrat, plus AB plus AB plus B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. Ini tambah AB sama AB, 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? A kuadrat plus B kuadrat, 2AB-nya dipindah ruas ke sebelah sini, dikurangi 2AB ditambah C kuadrat. Sehingga
2AB dikurangi 2AB ini habis ya, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sampai sini sudah terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk pembuktian dari Bhaskara bisa kalian pembuktian sendiri, bisa kalian lihat sendiri pembuktiannya di buku paket maupun di internet. Baik, kita ke contoh soal. Contoh ya. Misalkan kita punya segitiga. Kita namakan A, B, dan C. Nah, kita beri di sini 6, di sini 8. Ditanyakannya adalah berapa panjang BC. Bisa dilihat sebelah sana sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. CB di sini, BC, CB atau BC di sini adalah sebagai apa? Sisi miring. Berarti BC kuadrat sama dengan A C kuadrat ditambah AB kuadrat. Sesuai dengan itu ya. Sama dengan AC berapa? AC 8 kuadrat ditambah AB-nya berapa? 6 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat berapa? Ayo. Berapa? 64 ditambah 6 kuadrat 36. Sama dengan 100. Ini baru BC kuadrat. Kalau BC diapain berarti? Diakar betul sekali. Berarti BC adalah 10. Jadi panjang BC adalah 10. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, menanyakan ini. Bagaimana cara menghitung luas AB? Cara menghitung panjang AB? Maaf, AB kuadrat sama dengan. Jadi kalau menghitung selain sisi miring, perhatikan rumusnya itu sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Sisi miringnya apa? C kuadrat dikurangi AB ya, berarti di sini AC kuadrat. Kalau diterapkan di ABC berarti apa? Di sini kan sebagai sisi B, di sini sisi A, di sini sisi C. Berarti apa? B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Begitu juga dengan AC ya. AC sama, sisi miringnya apa? Dikurangi yang belum ada adalah AB. Kalau di sini berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita langsung ke latihan soalnya ya. Kita ke latihan soal. Silakan, yang dicari adalah BC. Silakan kalian cari, kemudian kalau sudah kalian presentasikan ke depan. Boleh maju. Oke? Tadi Mbak Ami sudah maju ke depan. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, kita akan menghitung panjang AC terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa kalau satu sisi terus langsung BC itu nggak bisa. Ayo, AC kuadrat sama dengan sisi miring selalu ya diterapkan tadi adalah AD kuadrat dikurangi CD dikuadratkan sama dengan berapa? AD-nya berapa?
Adanya adalah 17 kuadrat dikurangi berapa? 8 kuadrat. Sama dengan berapa? 289 dikurangi 60 berapa? 64. Ya, berarti nggak ngantuk ya. Di sini adalah 225. Ini baru AC kuadrat. Kalau AC berapa? Akar dari 225. AC sama dengan 15. Berarti di sini sudah diketahui 15. Berarti kita bisa mencari BC kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah AC kuadrat dikurangi AB dikuadratkan. AC berapa tadi? 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 berapa? Tadi udah diketahui ya, di situ 225 dikurangi 81. Betul sekali. Hasilnya 144. Ini baru BC kuadrat. BC sama dengan akar dari 144. Jadi BC sama dengan berapa? 12. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang teorema Pitagoras yang pertama, yang kedua pembuktian dari teorema Pitagoras ini. Ya, tadi ada pembuktian dari yang sederhana dan kemudian pembuktian yang persegi dan pembuktian yang Bhaskara. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Untuk materi selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian baca-baca mengenai tentang jenis-jenis segitiga. Dari Ibu cukup sekian. Bila ada salahnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.